siapa di antara kalian yang sudah pernah melakukan atau mengukur panjang suatu meja ataupun buku? Saya. Apa? Pernah mengukur apa? Mengukur meja, Pak. Nah, karena Akbar pernah mengukur meja, Akbar sini tolong jawab ataupun sebutkan alat ukur apa yang tertera pada layar di depan. Gambar yang pertama itu penggaris, Pak. Yang kedua mikrometer struk, Pak. Yang ketiga jangka sorot. Nah, kasih apresiasi berapa? Nah, ketika Akbar mengukur sesuatu, sebenarnya apa yang sedang Akbar lakukan? Bukan panjang suatu benda, Pak. Nah, betul sekali. Jadi Akbar sedang melakukan atau mengukur suatu benda. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya yang sejenis menggunakan satuan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dua hal penting dalam pengukuran. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Apa ya? Besaran dan satuan, Pak. Benar. Dalam pengukuran itu terdapat yang namanya besaran dan satuan. Besaran dalam pengukuran terdapat dua jenis, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Ada berapa besaran pokok? 7, Pak. Nah, kalau besaran turunan? Nah, di sini ada tabel mengenai besaran pokok. Yang pertama itu mengenai panjang. Kalau panjang itu biasanya kita temui pada saat kita mengukur suatu benda, seperti apa yang telah Akbar lakukan, yakni mengukur panjang meja. Panjang ini memiliki satuan meter. Dan yang kedua massa. Pengukuran massa ini biasanya kita temui di toko-toko sembako, seperti kita mengukur beratnya dari beras ataupun terigu. Dan yang ketiga yang biasa kita temui adalah pengukuran waktu. Pengukuran waktu ini biasa kita terdapat dalam kehidupan sehari-hari, ini menggunakan jam dalam satuan second. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok ataupun penggabungan dari satu ataupun banyak besaran pokok seperti luas, masa jenis, kecepatan, volume dan kecepatan, gaya dan juga tekanan. Kemudian di sini Bapak memiliki soal mengenai alat ukur. Siapa yang bisa menjawab harus angkat tangan dan langsung menjawab. Yang pertama itu alat ukur apa yang paling tepat untuk mengukur diameter luar sebuah koin secara presisi? Ada yang bisa menjawab? Boleh, saudara Kia. Mikrometer bukan, Pak. Kurang tepat. Yang paling besar adalah jangka sorot. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yakni skala terkecil pada mikrometer struk adalah berapa? Siapa yang bisa jawab? Iya, Pak. Silakan yang ingin menjawab. 0,01 mm, Pak. Coba jawab. Oh ini. Nah, kasih tepuk tangan untuk ini. Nah. Kemudian di sini siapa yang tahu cara membaca hasil pengukuran dengan jangka sorot ataupun mikrometer struk? Iya, Pak. Silakan. Dengan melihat skala utama dan skala minusnya. Nah, coba dia tunjukkan mana yang skala utama dan skala radiusnya. Silakan maju ke depan. Jadi teman-teman, skala utamanya itu yang ini untuk jangka sorong, dan untuk
skala nilainya itu yang ini. Sedangkan kalau misalnya untuk mikrometer sekop, yang skala utamanya itu tuh yang yang di sini nih. Nah, kemudian yang di sini itu skala Nonius yang bisa diputar. Nggak rendah. Nah, Kasih pendapat ya. Mungkin itu saja penyampaian materi kali ini. Kesimpulan yang kita dapat dari pertemuan pembelajaran kali ini ialah pengukuran merupakan hal penting dalam fisika karena membantu kita mendapatkan data yang akurat. Dan juga besaran pokok merupakan besaran yang berdiri sendiri ataupun tidak ada tidak diturunkan dari besaran lain. Berbeda dengan besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau penggabungan dua ataupun lebih dari besaran pokok. Dan satuan itu yang biasa digunakan adalah satuan internasional ataupun disingkat dengan SI. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.